Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini adalah video kimia saya yang kedua. Terima kasih pada teman-teman yang telah memberikan masukan untuk perbaikan video-video ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Baik, untuk materi kita kali ini adalah tentang ikatan kimia. Apakah ikatan kimia itu? Ikatan yang terjadi antar atom atau molekul. Contohnya ada ion Na+ dan ion Cl- membentuk garam dapur atau NaCl, natrium klorida. Nah, mengapa atom-atom tersebut dapat bergabung? Nah, itu disebabkan karena adanya ikatan kimia, yaitu kekuatan yang membuat atom-atom bergabung menjadi satu. Mengapa ikatan kimia perlu dipelajarin? Karena sifat materi ditentukan oleh jenis ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu berdasarkan penyusunnya itu dibagi menjadi ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion tersusun dari unsur logam dan non-logam. Kalau kovalen itu unsur non-logam dan non-logam, sedangkan ikatan logam itu terdiri dari unsur logam dan logam. Nah, dalam tabel periodik bisa dilihat bahwa unsur logam itu di sebelah kiri, kalau non-logam sebelah kanan. Logam itu ada golongan 1A, 2A, 3A. Nah, untuk golongan 1A, kalau bisa kita hafalkan Halina kawin Ruby CS frustasi. Nah, H, hidrogen itu pengecualian. Walaupun di golongan 1A, tapi dia termasuk unsur non-logam. Selanjutnya logam ya, natrium, kalium, dan seterusnya. Nah, kalau golongan non-logam itu bisa dilihat di golongan 4A, 5A, 6A, 7A. Nah, itu termasuk unsur-unsur non-logam. Nah, jika unsur non-logam dan logam bergabung, itu akan menjadi senyawa ion. Nah, senyawa ion itu bisa berupa lelehan atau larutan. Nah, ini sifatnya keduanya lelehan dan larutan itu dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk ikatan kovalen itu dapat berupa senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu bisa berupa lelehan atau larutan. Untuk yang lelehan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan dibagi dua. Larutan yang senyawanya dapat terionisasi dan yang tidak dapat terionisasi. Yang dapat terionisasi contohnya HCl, bisa terion jadi H+ dan Cl-. Ini dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan yang tidak dapat terionisasi sifatnya tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya CH4 atau metana. Kemudian ikatan kovalen berdasarkan jenis ikatannya dibagi menjadi ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan ada ikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya, ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya itu ada yang bersifat polar dan non-polar. Nah, ciri-cirinya ikatan yang polar itu bentuk molekulnya tidak simetris dan perbedaan elektronegativitasnya besar. Contohnya itu air atau H2O. Kemudian yang non-polar itu bentuk molekulnya simetris. Perbedaan keelektronegatifannya kecil. Itu contohnya ada CH4 itu ya. Metana itu juga termasuk ikatan kovalen non-polar. Baik, selanjutnya, nah tujuan perikatan apa? Tujuan perikatan adalah untuk mencapai kestabilan suatu unsur. Nah, unsur-unsur yang stabil itu
dapat dilihat di tabel periodik itu adalah golongan 8A atau kas mulia. Nah, jika bukan golongan kas mulia, itu bagaimana untuk mencapai kestabilan? Itu caranya membentuk konfigurasi seperti kas mulia. Nah, konfigurasinya seperti apa? Kita lihat unsur-unsur kas mulia. Nah, nanti unsur yang stabil itu mengikuti kaidah oktet atau duplet, yaitu elektron valensi, itu elektron yang di kulit terluar, itu jumlahnya 8, maka disebut oktet. Kalau jumlahnya duplet, itu disebut, kalau jumlahnya 2 disebut duplet. Ini bisa dilihat, golongan 8 masih ingat apa? Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah, nomor atomnya He itu 2, maka konfigurasi kulitnya ya itu 2, di kulit pertama 2. Nah, ini kaidah duplet. Kemudian selain itu ada neon, nomor atomnya 10, itu konfigurasinya 28. Nah, berakhir di 8. Untuk argon 288. Nah, ini yang terakhir ini disebut elektron valensi. Yang terakhirnya 8 ini mengikuti kaidah oktet, yang ini 2 duplet. Ini adalah unsur yang stabil ya. Makanya dia di alam terdapat unsur yang sendirian ya, sendirian ada. Artinya atom yang sendirian ada di alam, contohnya ini. Kalau yang lain biasanya dalam bentuk molekulnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana unsur yang tidak seperti gas mulia? Nah, kita buat konfigurasi. Nah, kita konfigurasinya mengikuti konfigurasi kulit ya. Maksimum tiap kulit mengikuti rumus 2n kuadrat. N itu nomor kulit K nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, contoh konfigurasinya untuk Na natrium nomor atomnya itu 11. Maka jumlahnya harus 11, 2, 8. Nah, kulit pertama itu maksimal 2, makanya selanjutnya kulit kedua. Kulit kedua maksimal 8. Jadi untuk atom natrium dengan nomor atom 11 itu konfigurasinya 281. Untuk Mg 282. Nah, unsur terakhir ini disebut elektron valensi ini ya, jumlah elektron yang berada di kulit terluar. Na elektron valensinya 1, magnesium 2, aluminium 3, Cl7. Misalnya contoh lain, jika kita punya unsur Br, brom, dengan nomor atom 35. Itu bagaimana konfigurasi elektronnya? Konfigurasinya adalah 2, 8. Kulit ketiga maksimal berapa? 18 ya. Nah, ini berapa jumlahnya? Ada 28. Untuk mencapai 35 berarti kurang 7. Nah, ini 7 ini termasuk elektron valensi. Itu cara membuat konfigurasi elektron. Ya, ini yang berperan semuanya. Ini adalah elektron valensi. Selanjutnya, bagaimana suatu atom yang tidak konfigurasinya tidak seperti gas mulia itu bisa stabil. Caranya yaitu dengan melepas elektron atau menangkap. Pertama, itu melepas elektron. Nah, kecenderungan melepas elektron terjadi pada unsur logam karena mempunyai energi ionisasi yang relatif kecil. Nah, unsur logam cenderung melepaskan elektron valensinya membentuk ion plus. Nah, plus X. Nah, X ini jumlah elektron yang dilepas. Nah, kaidahnya itu bisa oktet.
aktif berakhir 8 atau duplet berakhir 2. Nah, Na dengan nomor atom 11 tadi ya, 281. Nah, ini dengan konfigurasi ini untuk mencapai akhiran 8 atau melepas 1 lebih mudah mana? Oh, ternyata lebih mudah melepas 1. Jadi konfigurasinya menjadi 28. Ini berakhiran 8 dengan melepaskan 1 elektron. Maka menjadi ion plus 1 karena yang dilepaskan adalah 1 elektron. Kalau Mg dengan nomor atom 12 itu konfigurasinya 282. Ini menjadi ion Mg2 plus 28. Nah, ini 2 plus karena yang dilepaskan 2. Nah, contoh atom duplet itu misalnya Be nomor atomnya 4, 2, 2. Nah, dilepaskan 2, maka menjadi Be2 plus. Ini duplet ya. Duplet ini juga duplet Li21, nomor atomnya 3. Dilepaskan 1 menjadi Li plus. Ini contoh melepas elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, bagaimana yang menyerap elektron atau menangkap elektron? Itu akan menjadi ion min, ya. Min berapa tergantung yang ditangkap atau diserap. Contohnya O, nomor atomnya itu 8, 2, 6 itu konfigurasinya. Nah, daripada melepas 6, lebih mudah untuk mencapai 8 itu dengan menangkap 2. Nah, karena menangkap 2 menjadi ion 2 min. Menjadi oktet ya. Kemudian N dengan nomor atom 7 itu konfigurasinya 2, 5. Dia akan lebih mudah menangkap 3 daripada melepas 5. Makanya karena menangkap 3, ion menjadi ion N3 min. Nah, karena menangkap 3 jadi konfigurasinya 2D8. Nah, terus kita lanjutkan tadi berdasarkan ikatannya. Ikatan kimia berdasarkan unsur pembentuknya ada ikatan ion. Kita bahas ikatan ion. Nah, ikatan ion itu apa? Ikatan ion terbentuk ketika atom melepaskan elektron terluarnya pada atom lain. Atom yang melepaskan elektron bermuatan positif, atom yang menerima elektron bermuatan negatif. Nah, yang positif itu adalah unsur logam dan yang negatif adalah unsur non-logam. Contohnya, jika Na plus NaCl akan menjadi NaCl. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya seperti ini contoh. Misalnya gambarkan proses pembentukan ikatan ion antara Na dengan nomor atom 11 dengan Cl-. Nah, pertama-tama kita harus bisa membuat konfigurasi elektronnya. Na11 itu konfigurasinya berapa? Kita pakai konfigurasi kulit 2, 8, 1. Ya, 2, 8, 1. Nah, ini lebih mudah untuk melepaskan elektron yang satu ini. Maka karena melepaskan 1, maka akan menjadi ion Na plus ditambah 1 elektron. Kemudian kita buat konfigurasi Cl, atomnya 17, itu berapa? 2, 8, 7. Nah, akan menjadi karena 7 itu akan mudah untuk menangkap ya. Menangkap 1 elektron. Maka akan menjadi menangkap Cl min. Nah, karena jumlah elektronnya sudah sama, ini nggak usah dikalikan. Ya, ini kali 1 kali 1. Maka ini akan menjadi apa? Na
tambah Cl menjadi Na plus Cl min. Atau ini Na plus Cl min itu terbentuk muatan NaCl. Ini senyawa yang terbentuk yang dihasilkan dari Na dan Cl. Kemudian contoh kedua, bagaimana proses pembentukan misalnya antara atom Al dan O. Kita buat konfigurasinya dulu. Al13 itu konfigurasinya 2, 8, 3. Nah, ini cenderung akan melepaskan elektron, maka akan membuat jadi muatan Al3 ditambah 3 elektron. Kemudian O dengan nomor atom 8 itu konfigurasinya 2, 6. Nah, karena 6 ini untuk jadi 8 dia harus menangkap 2 elektron. Maka dia akan menjadi O2 min. Ya, konfigurasinya 2, 8. Ya. Kalau yang Al tadi konfigurasinya jadi berapa? 2, 8, 8 ya. Dia lupa nulis 288. Nah, ini karena jumlah elektron di kiri dan kanan belum sama, maka kita cari KPK-nya biar jumlah elektronnya sama. Maka ini dikali berapa? 2 dikali 3 agar sama-sama menjadi 6. Kalau kita tulis ulang lagi, kalau kali 2 berarti 2Al menjadi 2Al 3 tambah 6 elektron. Yang ini kali 3 berarti 3O tambah 2 kali 3, 6 elektron. Jadi 3O2 min. Maka ini dicoret 2Al tambah 3O akan menjadi 2Al 3 tambah 3O2 min. Nah, ini sama dengan senyawa apa ini? Nah, jangan kebalik ya. Al-nya cuma 2 berarti Al2O nya 3 berarti 3. Atau nanti kalau udah terbentuk ionnya nanti kali silang aja ya. Ini Al13 ya. Al13 ada O2 min. Nah, ini pasti nanti kali silang aja. Bentuknya nanti seperti ini. Ya. Bentuk mekanismenya seperti ini ya. Ini contoh untuk pembentukan senyawanya harus ini Al2O3. Jangan terbalik nanti Al3O2. Seperti ini yang benar. Itu adalah contoh mekanisme pembentukan ikatan ion. Nah, kita lanjutkan untuk ikatan kovalen. Bagaimana membentuk ikatan kovalen? Ikatan kovalen itu apa tadi? Ikatan yang terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Nah, pengertian yang lain terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Ada ikatan kovalen. Nah, berdasarkan pernyataan dari Lewis, itu ikatan kimia yang terbentuk di antara atom-atom disebabkan karena masing-masing elektron terluar atau elektron valensi dari atom-atom tersebut saling berinteraksi membentuk suatu senyawa.
kita akan membuat struktur Lewis. Ini ketentuannya yang pertama, elektron valensi digambarkan dengan titik atau silang. 4 titik pertama ditulis satu persatu. Kemudian titik-titik berikutnya dipasangkan pada yang sudah ada. Contohnya seperti ini ya. H, elektron valensinya 1. Maka di sekitar H cuma ada 1 titik. Be, elektron valensinya 2, diberi 2. B, 3, C, 4. Contoh lain lagi ini ya. Ini golongan 1A, 2A, 3. Maka valensinya 3, golongan 4, elektron valensinya 4, ada 4 titik. Kalau 5, nah, salah satunya berpasangan. 6, 2 yang berpasangan. Kalau golongan 7, contohnya F ini ada 3 yang berpasangan 1, elektron valensinya 7. Kalau 8 ya, semuanya 4 kali 4 ini. 4 kali 2 ada 8. Ini contoh. Nah, bagaimana kita bisa membuat atau menerangkan ikatan kovalen dengan mekanisme struktur Lewis. Nah, ada 4 jenis ikatan. Berdasarkan ikatannya, ada ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen tunggal itu dibentuk oleh atom-atom non-logam yang masing-masing menyumbangkan 1 elektron untuk berikatan, sehingga memenuhi kaidah duplet atau oktet. Contohnya itu CH4. Nah, caranya kita harus tahu nomor atomnya, bisa dilihat di tabel periodik. Untuk C itu nomor atomnya adalah 6, maka konfigurasinya 2, 4, maka elektron valensinya adalah 4. Sedangkan H itu 1, maka konfigurasinya 1. Nah, ada C 1 dan H 4. Kita buat C itu mempunyai 4 ya. C, nah itu memiliki 4 elektron valensinya, kita pakai dot. Untuk H-nya, jumlah H-nya ada 4, maka H ada 4 di sekitar C. Kita buat misalnya ini dengan silang ya. Silang. Nah, ini adalah struktur Lewisnya. Kita bisa lihat bahwa H ini udah mengikuti kaidah duplet. Ada 2 elektron di sekitar H. Ya, 2 elektron kita. Dengan penggunaan bersama antara atom C dan H. Ini udah mengikuti kaidah duplet. Nah, sedangkan C di sekitar C yang tadinya boleh 4, karena menggunakan bersama dengan H, itu menjadi 2 kali 4 ada 8. Nah, buat ada 8. Nah, ini terbentuk ikatan. Jadi ikatan yang terbentuk adalah ya C. Nah, ini penggunaan dua H. Nah, ini strukturnya bentuknya seperti ini, CH4. Contoh lain lagi, misalnya kita punya senyawa H2O. H2O itu seperti apa sih bentuknya? Nah, kita harus tahu konfigurasi H1 tadi ya. 1 elektron valensinya O. O itu bisa dilihat 6 ya. Konfigurasinya 2. Maaf, O itu 8 ya. 2,6. 6 itu elektron valensinya. Nah, bagaimana struktur O, H2O? Apakah HHO atau OHH atau bagaimana? Nah, prinsipnya adalah mengikuti kaidah oktet dan duplet. Jadi ada O jumlahnya 6. Dengan H ada 2. Nah, O6 untuk menjadi 8, oktet kurang 2. Berarti dia harus nyumbangkan 2. Sedangkan H1 itu hanya bisa 2 ya, duplet ya. Butuh 1. Nah, ini bisa berarti H dan O itu berikatan saling membagi
1. Oke, sini H. Oh, ini 1 bagi 1, maka akan dapat 1. H yang satunya juga bagi 1 dapat 1. Nah, sisanya O kan ada 6 ya. Nah, ini tidak dipakai. Nah, ini namanya nanti pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, ini yang dibuat ikatan namanya PEI, pasangan elektron ikatan. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini sudah terbentuk duplet ya, 2 ya. Sekitar atom H ada 2, berarti duplet, ikut aturan duplet. Sedangkan di sekitar O itu 6 tambah 2 sudah 8 oktet. Nah, jadi untuk molekul H2O berdasarkan ya, berarti HO ini mempunyai pasangan elektron bebas, berarti punya 2 pasangan elektron bebas. Nah, ini pasangan elektron ikatannya. Ini contoh yang ikatan tunggal. Nah, bagaimana yang ikatan rangkap 2? Ikatan rangkap 2 itu dibentuk atom non-logam yang masing-masing menyumbangkan 2 elektron yang tidak berpasangan untuk berikatan sehingga memenuhi kaidah oktet. Contohnya O2. Nah, O2 itu nomor atomnya berapa? O itu pakai yang hitam saja. O itu 6 ya. 8 tadi ya. 8. Berarti konfigurasinya 2, 6. Nah, 6 untuk menjadi oktet itu kurang 2 lagi. Nah, ini cuma ada O, berarti dia untuk dapat 2, dia harus menyumbangkan 2. Jadi ada O, dia sumbangkan 2. Maka dia akan dapat 2. Nah, dia di sekitar ini ada 6 ya. Juga 6. 6. Nah, ini bisa kita lihat di sekitar O yang ini sudah ada 8. Nah, di sekitar ini juga ada 8. Nah, ini ada 2 pasang elektron ikatan ya. Ini dan ini. Makanya bentuk molekulnya itu adalah O rangkap 2. Kita lanjutkan yang ikatan yang rangkap 3. Ini yang disumbangkan berarti 3 elektron. Contohnya N. N itu nomor atomnya 7 ya. N itu 7 berarti konfigurasinya 2, 5. Nah, 5 untuk jadi oktet 8 itu kurang 3. Maka dia harus menyumbangkan 3 agar dapat 3. Jadi N sumbangkan 3. Dia punya 5 ya. Punya 5. Sumbangkan 3. Maka dia juga akan dapat 3. 3. Nah, maka di sekitar atom N ini sudah ada berapa? Sudah ada 8 ya. 5 tambah 3, 8. Yang ini juga ada 8. Sudah mengikuti kaidah oktet. Jadi ada 3 pasang elektron ikatan. Makanya dia unsurnya membentuk senyawanya berbentuk ikatan rangkap 3. Kemudian, nah, bagaimana yang bentuk yang keempat? Ikatan kovalent koordinasi. Ikatan kovalent koordinasi itu apa sih? Adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom. Jadi yang dipakai adalah pasangan elektron bebas, sedangkan atom yang lain hanya menerima dan digunakan bersama. Contohnya SO3. Nah, bagaimana bentuk struktur Lewisnya SO3? SO3 S nomor atomnya berapa? S nomor atomnya 16 ya. Nomor atom 16 itu konfigurasinya 2, 8, 6. Ya.
2, 8, 6. S itu 16 berarti 2, 8, 6. Sedangkan O itu 8, 2, 6 ya. Jadi masing-masing elektron valensinya 6 kurang 2. Nah, bagaimana strukturnya SO3? Jadi ada 1 atom S dan 3 O. Jadi ada 1 S tambah 3 O. S dengan elektron valensi 6 dengan ditambah 3 O. 6 juga. Ini pakai silang ya. Kan terbentuk seperti apa? Jadi di tengah ada S, di ada 3. Nah, ini harus mengikuti kaidah oktet 8. Nah, O harus ada 6. Dia kurang 2 ya. Kurang 2 berarti yang 2 disumbangkan. Ya. Sumbangkan maka akan dapat 2. Tapi dia udah genap 8 bagaimana? Nah, ini sedangkan O udah ya, yang ini udah 8. O untuk 8 kurang 2. Ini ada 2. Nah, ini dipakai bersama. Berarti O yang ini tidak nyumbang ya. Tapi dia oktet. Nah, bisa kita lihat ini sekitar O ada 8. Yang O ini juga ada 8. Tapi O yang ini tidak nyumbang. Ini juga tidak nyumbang. Nah, sekitar S juga sudah terkumpul 8. Nah, inilah yang disebut ikatan kovalen koordinasi. Ini juga ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi. Karena ini hanya penggunaan ikatan yang berasal dari satu unsur, yaitu kalau di sini adalah S. Nah, bentuk strukturnya seperti apa? Strukturnya ini. Jadi S, karena ini ada 2 pasang berarti ikatan lengkap 2O. Yang di sini, nah ini ikatan kovalen koordinasi itu dalam dengan anak panah O. Juga O. Nah, ini adalah bentuk elektron, bentuk molekul, struktur molekul dari SO3. Kita lanjutkan bagaimana untuk contohnya H2SO4 ya. H2SO4, H itu 1, S itu berapa? Tadi 16 berarti 2, 8, 1. O itu 8, 2, 6. H2SO4. Nah, strukturnya seperti apa? Di sekitar S ada 4 ya. Ada 4. Harus mengikuti kaidah oktet dan duplet. Nah, H itu butuhnya cuma 2. Tuh, udah duplet nih. Kebalik, yang titik ini yang silang ya. O silang. Nah, S itu jumlahnya 6. Ini juga harus nyumbang. Ini udah dapat 1, berarti O yang di sini kurang 1. Jadi sumbangan 1 lagi biar dapat 1. Sumbangan 1 lagi dapat 1. Udah 2. Nah, ini dipakai 2. Sekitar S itu ada 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cukup. Sekitar O ada 6. Ini tidak dipakai, maka ini termasuk kovalen koordinasi. Nah, ya, yang H udah duplet. Yang H sudah dupletnya. Sekitar H sudah ada 2. Sekitar H sudah ada 2. Sekitar S itu juga sudah ada
8. Sekitar O yang sini ada 8 oktet. Jadi strukturnya seperti apa? Nah, ini H, O, S, O, H. Ya. Tapi ini koordinasi maka anak panah. O. Nah, O. Ini ya seperti ini untuk ikatan H2SO4. Selanjutnya bagaimana? Ada ketentuan penyimpangan kaidah oktet. Nah, kaidah oktet sangat bermanfaat untuk meramalkan senyawa yang dibentuk oleh unsur-unsur. Namun ada pengecualian atas kaidah ini. Beberapa senyawa bersifat stabil meskipun tidak memenuhi kaidah oktet. Contohnya apa? Sini ada unsur BH3. Nah, kita buat seperti apa struktur Lewisnya? Struktur Lewisnya misalnya B, nomor atomnya berapa? B itu 5 ya. Berarti konfigurasinya 2, 3. Konfigurasinya 3, elektron valensinya 3. H itu 1, berarti 1. Nah, ada B dengan 3 elektron valensi ditambah dengan H cuma 1. Nah, ini bentuk pH3. Nah, B cuma ada 3. H 1 dipakai. Yang H itu sudah memenuhi kaidah duplet ya. H. Tapi untuk yang B, nah, jumlahnya tidak ada 8. Makanya penyimpangan kaidah oktet. Tapi unsur ini stabil. Jadi ini bentuk struktur senyawanya itu adalah B, H, H. Itu ya. Jadi ini salah satu penyimpangan kaidah oktet. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.